Baiklah, terima kasih. Saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan algoritma Dijkstra. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eriko Sambur dengan NIM akhir 24. Yang kedua ada Evan Kavo dengan NIM akhir 26. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Indri Bu Arante dengan NIM akhir 29. Oke, baik. Di sini yang pertama kita masuk pada pengertian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sendiri merupakan salah satu algoritma yang sangat populer dari teori graf untuk menentukan jalur terpendek. Algoritma Dijkstra ini mencari jalur terpendek dengan membandingkan bobot terkecil dari node awal sampai node terakhir atau node tujuan untuk menemukan jalur yang paling efektif dan efisien, atau bisa kita bilang jalur yang paling pendek yang ingin ditempuh. Algoritma ini ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer berkebangsaan Belanda yang bernama Edgar Dijkstra. Dijkstra sendiri diartikan sebagai algoritma yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek pada sebuah graf berarah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada implementasi langkah-langkah algoritma Dijkstra. Untuk implementasi langkah-langkah algoritma Dijkstra ini terdiri atas 3 langkah. Ya, yang langkah pertama, kita harus menentukan titik awal dan titik tujuan. Kemudian langkah kedua, kita akan menghitung jarak awal dari titik awal ke semua titik lainnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita memilih titik dengan jarak terkecil yang belum kita kunjungi. Selanjutnya kita masuk dalam aplikasi algoritma dalam dunia nyata. Pertama, ada navigasi dalam GPS. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari rute terpendek dalam aplikasi navigasi, contohnya Google Maps. Selanjutnya, perencanaan transportasi, sistem transportasi dan manajemen lalu lintas menggunakan algoritma Dijkstra untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, meminimalkan kemacetan, dan merencanakan rute yang paling efisien untuk kendaraan. Selanjutnya, dalam jaringan komputer, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek dalam pengiriman data untuk mengefisiensi dalam pengiriman data. Selanjutnya, tentunya ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Algoritma Dijkstra ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah algoritma Dijkstra dapat menemukan lintasan terpendek dengan akurat dan efisien. Kekurangannya adalah algoritma Dijkstra tidak dapat menangani bobot negatif pada sisi graf. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi algoritma Dijkstra adalah algoritma Dijkstra adalah metode untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam graf berbobot positif. Algoritma ini bekerja dengan memilih jalur dengan bobot terkecil secara bertahap hingga semua jalur terpendek ditemukan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, dan terima kasih. Terima kasih.